Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Awalia Rohim dengan NIM 24_087. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebaran penyakit tidak menular berdasarkan wilayah puskesmas di Kota Kediri menggunakan analisis korespondensi. Nah, untuk latar belakangnya yaitu penelitian ini adalah penyakit yang tidak menular menjadi masalah kesehatan utama yang dapat menyebabkan sebagian besar kematian di dunia dan di Indonesia. Di Kota Kediri, prevalensi penyakit tidak menular cukup tinggi sehingga diperlukan pemantauan dan deteksi dini melalui program kesehatan seperti P2PTM. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penyebaran penyakit tidak menular berdasarkan wilayah puskesmas di Kota Kediri menggunakan analisis korespondensi untuk memetakan dan menginterpretasi hubungan antara jenis penyakit dan wilayah penyebarannya pada tahun 2019. Nah, alasan penggunaan analisis korespondensi sendiri yaitu dipilih karena mampu mereduksi dimensi variabel dan memvisualisasikan hubungan antara dua variabel kategorikal. Nah, teknik ini dapat membantu mendeskripsikan profil dan pola kecenderungan yang ada pada tabel kontingensi. Untuk metode penelitian yaitu data menggunakan dua variabel yaitu wilayah puskesmas, 9 puskesmas, kemudian jenis penyakit tidak menular. Kemudian metode yang kedua yaitu matriks kontingensi dibuat dari jumlah penyakit kasus tidak menular per wilayah puskesmas. Uji C-kuadrat dilakukan untuk menguji hubungan variabel. Analisis korespondensi dilakukan dengan langkah-langkah seperti penyusunan matriks korespondensi, profil baris dan kolom, dekomposisi nilai singular, perhitungan koordinat, nilai inersia, kontribusi relatif dan mutlak. Nah, untuk ini adalah tabel kontingensinya puskesmas 1 sampai 10, kemudian penyakit juga 1 sampai 10 jumlah. Untuk selanjutnya yaitu interpretasi hasil analisis korespondensi menurut artikel yaitu wilayah puskesmas Kota Selatan dan Pesantren 1 cenderung pada diabetes mellitus dan asma bronkiale. Wilayah utara dan Sukorame cenderung stroke dan ginjal kronik. Holowerti Pesantren 2, Merican dan perawatan meletih cenderung PPOK, hipertensi dan gagal jantung. Untuk Campurejo cenderung pada kanker, kardiovaskuler dan obesitas yang tidak memiliki kecenderungan wilayah khusus. Untuk profil baris dan kolom menyajikan kontribusi besar dalam pembentukan dimensi, misalnya obesitas dominan kontributor dimensi 1, sedangkan diabetes mellitus dan kardiovaskuler kontributor dimensi kedua. Nah, untuk langkah-langkahnya analisis korespondensi melalui SPSS yaitu yang pertama salin data responden ke Excel, buat tabulasi kontingensi, input data ke SPSS, atur variabel, nilai kategori atribut 1 sampai 10, kemudian aktifkan weight cases, jalankan korespondensi analisis, kemudian dimensi reduction, korespondensi analisis. Yang selanjutnya yaitu atur variabel, atribut kolom, kemudian model centang Chi-square, statistik, pilih opsi summary dan kontribusi, plot, aktifkan bplot, row point, dan kolom point, kemudian lihat output analisis. Untuk kelebihan dari artikel tersebut yaitu artikel menggunakan metode statistik analisis korespondensi yang tepat untuk melihat hubungan antar variabel kategori, jenis penyakit, dan wilayah puskesmas. Yang kedua yaitu tahapan analisis disusun sistematis mulai dari analisis deskriptif, uji Q-kuadrat, untuk uji independensi, lalu dilanjutkan dengan analisis korespondensi. Penggunaan data sekunder dari Dinas Kesehatan memperkuat validitas sumber data. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama keterbatasan data, yang kedua aspek analisis, yang ketiga penyajian hasil. Untuk keterbatasan data hanya menyangkut tahun 2019 sehingga tidak bisa menunjukkan tren waktu. Untuk aspek analisis, artikel hanya berhenti pada analisis deskriptif dan korespondensi belum dilanjutkan ke analisis
faktor risiko atau uji inferensial lanjutan. Untuk penyajian hasil, tabel yang banyak dan rinci kadang kurang diiringi dengan narasi penjelasan yang mendalam. Nah, pembelajaran yang dapat diambil yaitu artikel ini menunjukkan bahwa analisis korespondensi sangat berguna untuk memetakan hubungan antara jenis penyakit tidak menular dengan wilayah pelayanan kesehatan. Pentingnya deteksi dini dan pemetaan wilayah dalam pengendalian penyakit tidak menular. Untuk output dari SPSS yaitu untuk tabel raw profil yaitu penyakit dengan kontribusi terbesar yaitu hipertensi dengan 61,89%, lalu obesitas dan lainnya jauh lebih kecil. Untuk yang hipertensi yaitu penyakit yang paling dominan. Untuk yang korespondensi tabel yaitu untuk overview column point dan overview row point yaitu peta 2 dimensi hubungan penyakit dan puskesmas. Wilayah utara dekat dengan obesitas, kardio. Untuk row and column point-nya yaitu wilayah utara dekat dengan obesitas, kardiovaskuler, dan stroke. Campurejo dekat dengan kanker, kemudian Pesantren Selatan, Boloweri, Merican, Perawatan berdekatan dengan hipertensi dan DM. Untuk kesimpulannya yaitu data lengkap, tidak ada missing, ada hubungan yang signifikan antara penyakit dengan puskesmas yaitu nilainya kurang dari 0,001. Penyakit hipertensi dan DM paling dominan di semua wilayah. Wilayah utara yaitu obesitas dan jantung, Campurejo kanker, yang lainnya yaitu hipertensi dan DM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.